Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Apa kabar Bapak Ibu dan Saudara semua hari ini? Saya berharap kita semuanya dalam pemeliharaan Tuhan, sehat-sehat dan diberkati oleh Tuhan. Meninggalkan profesi dokter untuk melayani, itulah topik renungan kita. Kalau hari ini ada dokter yang menutup prakteknya, meninggalkan profesinya sebagai seorang dokter dan terjun ke pelayanan, ini bisa viral. Akan banyak netizen memberikan komen. Komennya pun pasti bermacam-macam. Ada yang setuju, memberikan apresiasi. Tapi pasti ada juga yang komen tidak menghormati jerih payah orang tua. Bisa juga ada komen yang lain, kurang bijak dan lain-lain. Bisa jadi keluarga pun tidak mendukung. Lebih parah lagi, hubungan dengan keluarga diputus. Meninggalkan profesi sebagai dokter. Ini bukan cerita fiksi, tapi terjadi. Ini kisah nyata. Hal ini dialami oleh Lukas. Kolose 4 ayat 14 menyebut Lukas adalah seorang tabib, seorang dokter. Pada zaman itu tidak banyak orang yang menjadi tabib atau dokter. Seorang tabib memiliki masa depan yang cerah. Kalau dia buka praktek, banyak pasiennya, apalagi kalau pasiennya itu yang datang adalah orang-orang kaya, maka dia akan menghasilkan banyak uang. Dalam Injil Markus ada kisah yang diceritakan seorang wanita yang sudah mengalami pendarahan selama 12 tahun. Markus menjelaskan ia telah diobati oleh berbagai tabib sehingga ia telah menghabiskan semua yang ada padanya. Markus 5:26. Dari kisah ini kita pahami bahwa orang yang berobat ke tabib membutuhkan biaya. Berobat ke tabib bukan gratis. Wanita yang sakit pendarahan ini telah menghabiskan hartanya untuk berobat. Kita tidak sedang membahas kesembuhan perempuan ini dari sakit penyakitnya, tapi kita mau menyoroti profesi seorang tabib supaya kita paham bahwa seorang tabib bukan pengangguran, tetapi memiliki masa depan yang cerah. Ini bisa mengumpulkan uang yang banyak. Bukankah ini yang dikejar oleh manusia? Tabib Lukas sudah mendapat apa yang dikejar manusia, tapi perjumpaannya dengan Paulus membuat dia meninggalkan semuanya. Ia mengikuti Paulus dan ikut melayani. Sekali lagi, menurut hikmat dunia, tindakan Lukas adalah kebodohan. Tapi benarkah ini kebodohan? Lukas memang secara materi tidak mendapat harta sejak mengikuti Paulus. Bisa jadi dia makan dengan uang tabungan. Bahkan kerap kali mengalami penolakan, mengalami berbagai kesulitan, penderitaan. Kita tidak menemukan catatan yang menyebutkan berapa harta yang ditinggalkan oleh tabib Lukas. Tapi kita menemukan dia meninggalkan warisan bagi dunia. Dia sudah tiada, tapi namanya terus dibicarakan sampai hari ini, baik oleh anak-anak sekolah minggu, para pemuda remaja, maupun orang-orang dewasa. Nama Lukas terus disebut, baik di kota maupun di desa-desa, bahkan desa terpencil. Di mana-mana Lukas dibicarakan setiap hari. Tuhan memakai Lukas menulis satu kitab Injil yang disebut dengan Injil Lukas, dan satu lagi kisah para rasul. Bapak Ibu, saya tidak menyarankan kita meninggalkan profesi kita untuk melayani Tuhan dengan sepenuh waktu kalau bukan panggilan. Tapi kalau Anda mendapat panggilan yang jelas daripada Tuhan, jangan pernah menundanya, jangan pernah takut, jangan pernah ragu. Serahkan diri untuk ikut Tuhan. Tabib Lukas sudah memberikan contoh. Bila ada anak-anak muda atau anak-anak kita hari ini yang mau menyerahkan diri untuk melayani Tuhan, menjadi hamba Tuhan, jangan halang-halangi mereka. Biarkan mereka menyerahkan diri untuk melayani Tuhan. Dukung mereka. Bagi kita yang tidak mendapat panggilan sepenuh waktu untuk melayani Tuhan, mari layani Tuhan melalui profesi kita. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Filipi 2 ayat 13. Profesi apapun yang kita miliki hari ini, itu bukan secara kebetulan, tapi Tuhan yang menaruh dalam hati kita keinginan untuk itu.
Tuhan yang menaruh dalam hati kita cita-cita untuk itu, supaya di kemudian hari kita melayani Tuhan melalui profesi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas panggilan-Mu bagi kami untuk melayani Tuhan. Jikalau Tuhan panggil kami sepenuh waktu menyerahkan diri melayani Tuhan, biarlah kami juga serahkan diri kami dan tidak takut, yakin akan pemeliharaan Tuhan. Jikalau kami tidak mendapat panggilan untuk melayani Tuhan sepenuh waktu kami, biarlah melalui profesi kami melayani Tuhan. Biarlah Tuhan dipermuliakan, karena Tuhanlah yang sudah menaruh semua keinginan, cita-cita di dalam hati kami, sehingga kami berada di profesi kami pada saat ini. Biarlah sekali lagi di sana kami menjadi berkat, di sana kami memuliakan Tuhan. Bapa di surga, berkati anak-anak-Mu yang sedang mendengar Efrata Devotion ini. Hamba berdoa, berkati hidupnya, berkati profesinya, berkati persekutuannya dengan Tuhan, supaya imannya terus dibangun, penyerahan dirinya semakin total kepada Tuhan, dan dia ikut melayani Tuhan. Dan sekali lagi meninggalkan warisan untuk diteladani oleh gereja, diteladani oleh masyarakat, diteladani oleh anak cucu. Terima kasih Tuhan, ini seru kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.